Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2024, kelas D. Kali ini saya akan melanjutkan pengerjaan UAS, praktikum basis data, dan teori basis data. Tadi saya sudah membuat IR diagram, dan pengerjaan selanjutnya adalah mengimplementasikan ke MySQL. Di sini sudah ditentukan bahwasanya entitasnya ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, pembayaran, kelas, nilai, KRS, KHS, admin, dan fakultas atau prodi. Langsung kita buka MySQL-nya menggunakan Chrome. Sebelumnya kalian harus mendownload SAMPP atau menginstal SAMPP dulu. Kemudian ini di start, lanjut buka Chrome, kemudian diketik localhost php myadmin. Pertama, kita klik yang baru ini untuk membuat database baru, kemudian kita kasih akademik, klik buat. Oke, sudah. Ini database-nya. Selanjutnya, setelah kita membuat database, langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel. Kalian bisa langsung buat di sini atau klik kodenya di sini. Saya akan menggunakan kode. Pertama, saya akan menambah tabel fakultas. Kita ketik create tabel, kemudian masukkan nama tabelnya, fakultas, kemudian buka kurung, dan di fakultas ini saya memiliki beberapa atribut. Atribut yang pertama ID fakultas, kemudian yang kedua ada nama fakultas. Masukkan atribut yang pertama, yaitu ID fakultas. Setelah itu, ID fakultas ini kan berupa angka, jadi gunakan tipe data integer, kemudian auto increment. Oke, setelah itu saya jadikan ID fakultas ini sebagai primary key. Jadi ketik primary key di kodenya, kemudian enter. Masukkan atribut yang kedua, yaitu nama fakultas. Kemudian tipe datanya varchar, karena nama fakultas ini kan berupa teks, jadi menggunakan varchar. Kemudian saya masukkan value-nya atau panjangnya, saya kasih 50 saja. Oke, setelah itu enter. Kemudian tutup kurung dan semikolon atau titik koma. Selanjutnya, setelah membuat tabel fakultas, selanjutnya saya akan membuat tabel prodi. Create tabel, kemudian nama tabelnya prodi, kemudian buka kurung, enter. Di sini saya memiliki atribut ID prodi, kemudian tipe datanya integer, dan auto increment. Auto increment, kemudian saya jadikan primary key, kemudian masukkan atribut selanjutnya, yaitu atribut nama prodi, kemudian tipe datanya varchar, karena ini berupa teks, dan value-nya saya kasih 50. Kemudian ada tipe data jenjang, kemudian tipe datanya varchar,
kemudian value-nya 10, kemudian ada atribut ID fakultas. ID fakultas tipe datanya integer, kemudian foreign key-nya adalah ID fakultas. Jadi ID fakultas saya jadikan foreign key, kemudian references-nya fakultas, ID fakultas, kemudian tutup kurung, enter, titik koma, oke, kemudian kita kirim. Oke. Di sini sudah ada tabel fakultas dengan atribut ID fakultas dan nama fakultas, kemudian tabel prodi, atributnya ada ID prodi, nama prodi, jenjang, dan ID fakultas sebagai foreign key. Kemudian kita tambah entitas baru atau tabel baru. Klik SQL. Selanjutnya saya akan membuat tabel kelas. Create tabel, kemudian nama tabelnya atau entitasnya adalah kelas, buka kurung. Atributnya di sini ada ID kelas dan tipe datanya menggunakan integer dan auto increment. ID kelas di sini saya jadikan sebagai primary key karena setiap kelas itu ID-nya tidak boleh sama. Kemudian atribut yang kedua ada nama kelas. Nama kelas di sini menggunakan tipe data varchar karena berupa teks, kemudian value-nya 20, enter. Atribut selanjutnya ada angkatan, kemudian tipe datanya adalah integer, kemudian atribut yang keempat ada ID prodi, tipe datanya integer, kemudian ID prodi ini saya jadikan foreign key. ID prodi, kemudian reference prodi, ID prodi, kemudian enter. Kemudian setelah memasukkan nama entitas atau nama tabel dan atribut-atributnya, kita kirim. Oke, di sini sudah ada tabel kelas. Kemudian selanjutnya kita buat tabel mahasiswa. Sama dengan tadi, kalau ingin menambahkan tabel, kita ketik create tabel, kemudian masukkan nama tabelnya. Nama tabelnya adalah mahasiswa,
kemudian buka kurung, kemudian NIM. NIM atau NPM terserah kalian. Di NIM di sini saya gunakan integer. Ya, saya gunakan varchar saja. Karena ini berupa angka, saya gunakan integer, kemudian value-nya 10, dan saya jadikan sebagai primary key. Kemudian atribut yang kedua ada nama mahasiswa. Nama mahasiswa, kemudian nama saja, biar gak terlalu panjang, nama varchar, value-nya 50. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini menggunakan varchar, value-nya 10. Kemudian alamat, kemudian atribut selanjutnya adalah semester. Saya menggunakan integer biar nanti kita masukkan angka saja. Kemudian ID kelas, ini integer. ID prodi, integer, kemudian foreign key-nya ada ID kelas, references-nya kelas, terus ID, kemudian foreign key yang kedua, adalah ID prodi, references-nya prodi, ID prodi, kemudian tutup kurung, kemudian kirim. Fakultas, kelas, kemudian tabel selanjutnya saya akan menambahkan tabel dosen. Create tabel dosen, kemudian enter. Atribut yang pertama NIDN, gunakan integer, kemudian kita jadikan primary key karena NIDN ini setiap orang itu atau setiap dosen itu tidak sama.
kemudian nama dosen, varchar, kemudian email, varchar 50. Kemudian atribut selanjutnya ada ID prodi. Di sini integer, kemudian foreign key-nya adalah ID prodi, references-nya prodi dalam kurung ID prodi. Kemudian kirim. Ini tidak, tutup kurung, kemudian kirim. Oke, tabel dosen sudah. Kemudian kita buat tabel baru. Selanjutnya adalah saya akan membuat tabel create tabel. Selanjutnya tabel mata kuliah. Kemudian atributnya ada kode MK. Kode MK di sini saya menggunakan integer. Kemudian value-nya 10. Saya jadikan sebagai primary key. Jadi setiap angka yang unik itu, setiap angka yang tidak boleh sama itu, kita jadikan primary key. Terus atribut selanjutnya nama MK, kemudian tipe datanya varchar, value-nya saya kasih 50. Kemudian ada SKS, integer, kemudian ID prodi, tipe datanya integer, kemudian foreign key-nya adalah ID prodi, references-nya prodi, kolomnya ID prodi, kemudian tutup kurung, semikolon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian buat tabel baru. Sekarang tabel jadwal. Create tabel. Nama tabelnya adalah jadwal. Kemudian atribut yang pertama ada ID jadwal. Kita jadikan tipe datanya menggunakan integer. Kemudian jadikan sebagai auto increment, kemudian jadikan primary key, kemudian enter. Masukkan atribut yang kedua, yaitu kode MK, tipe datanya varchar. Saya gunakan integer saja.
value-nya 10. Kemudian atribut selanjutnya NIDN, integer, kemudian value-nya 10, kemudian hari, tipe datanya varchar, kemudian value-nya kita kasih 10, kemudian atribut selanjutnya jam, kita kasih varchar sajalah, varchar, kemudian value-nya 10, enggak, kasih integer saja, integer. Oke, value-nya 10, kemudian atribut ruang, tipe datanya varchar, kemudian value-nya 10, kemudian koma, enter, foreign key-nya kode MK, kemudian references-nya mata kuliah, references-nya mata kuliah, kemudian kolomnya kode MK. Kemudian foreign key yang kedua, NIDN, kemudian references-nya dosen, kemudian kolomnya NIDN, kemudian tutup kurung. Ini error di line 9 ini harusnya ada koma. Foreign NIDN. Oh, ini seharusnya ada buka kurung dan tutup kurungnya. Oke, selanjutnya buat tabel baru. Selanjutnya saya akan menambah tabel KRS. KRS, kemudian ke kurung, atributnya ada ID KRS, tipe datanya integer,
auto increment kita jadikan sebagai primary key. Kemudian atribut selanjutnya ada name, tipe datanya integer, kemudian value-nya 10, kemudian ada kode MK, tipe datanya varchar, kode ini integer, kemudian value-nya 10, kemudian ada atribut semester, integer, kemudian ada tahun akademik, kemudian tipe datanya adalah varchar. Kemudian value-nya 10, kemudian foreign key-nya adalah name, kemudian references-nya mahasiswa, kolomnya name. Kemudian foreign key yang kedua, kode MK, kemudian references-nya dosen, kolomnya NIDM, references-nya mata kuliah. Kode MK kan kodenya mata kuliah, berarti references-nya mata kuliah, kemudian kolomnya kode MK. Kemudian tutup kurung. Ada error di line 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lanjut ke tabel selanjutnya. Selanjutnya saya akan membuat tabel nilai. Seperti biasa, create tabel. Kemudian atributnya ada ID nilai, kemudian tipe datanya integer, auto increment, kemudian kita jadikan sebagai primary key. Kemudian ID KRS, kemudian tipe datanya integer, terus kode MK, integer, kemudian ini kan KRS, berarti gak usah kode nilai, gak usah kode mata kuliah. Jadi setelah ID KRS atributnya ada nilai UTS
ini integer, kemudian ada nilai UAS, integer, kemudian ada nilai tugas, ini integer, kemudian nilai akhir, kita kasih desimal untuk tipe datanya, karena takutnya nilainya itu kan biasanya ada komanya kan untuk nilai akhir, misal 3,2, 5,2, jadi menggunakan desimal. Kemudian saya value-nya kasih 5,2. Kemudian foreign scale-nya adalah ID KRS, berat referensinya KRS, kolomnya ID KRS, kemudian enter, tutup kurung semikolon. Oke, tabel nilai sudah. Selanjutnya tabel KHS. Create tabel KHS. Kemudian atributnya ada ID KHS, menggunakan integer, kemudian auto increment, kemudian kita jadikan sebagai primary key. Kemudian atribut kedua ada name, tipe datanya varchar, kemudian value-nya 10. Kemudian ada atribut semester, gunakan integer, kemudian tahun akademik, ini menggunakan integer, kemudian tahun akademik, ya integer saja, kemudian value-nya 10, kemudian ada atribut IP semester, kemudian kita kasih desimal, value-nya 4,6. Kemudian foreign scale-nya adalah name, references-nya mahasiswa, kemudian kolomnya name, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian tabel ke-11, tabel pembayaran, create tabel pembayaran, kemudian buka kurung. Di sini atributnya ada ID pembayaran,
tipe datanya integer, kemudian gunakan auto increment, kemudian jadikan primary key. Kemudian atribut selanjutnya ada jenis pembayaran. Kemudian tipe datanya varchar. Value-nya kita kasih 50. Terlalu banyak 30 saja. Kemudian atribut selanjutnya adalah tanggal. Kemudian tipe datanya date. Kemudian jumlah pembayaran, tipe datanya integer. Status menggunakan tipe data varchar. Value-nya kita kasih 20 saja. Kemudian foreign key-nya adalah name, references-nya mahasiswa, kolomnya name. Kemudian tabel yang terakhir ada tabel admin, create tabel admin. Kemudian atributnya ada ID admin, tipe datanya integer, kemudian auto increment, jadikan primary key. Kemudian ada nama admin, tipe datanya varchar, value-nya 50. Kemudian atribut yang ketiga ada username, kemudian tipe datanya varchar, atributnya kita kasih 20. Kemudian password, tipe datanya varchar, value-nya 50. Kemudian ada jabatan, tipe datanya varchar, value-nya 30. Semua tabel sudah dibuat, dan selanjutnya adalah kita mengisi data setiap tabelnya. Pertama, mahasiswa minimal 10 data. Jadi kita buka tabel mahasiswa, kemudian masukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Caranya klik tambahkan, kemudian masukkan NIM-nya 12.101. Kemudian nama kita kasih Fitri, jenis kelamin perempuan, alamat Batu Bintang, Batu Marmer, Pamekasan. Kemudian semester 3, ID kelas kita kasih 1,
ID prodi kita kasih 1, kirim. Ini errornya karena mahasiswa. Biar tidak terjadi error, kita gunakan SQL saja. Kita buka tabel yang ingin ditambahkan data, misal fakultas. Kita buka fakultas, kemudian SQL. Kita ketik insert into fakultas, terus nama fakultas, kemudian value-nya kita kasih fakultas teknik, kemudian tutup kurung, semikolon, kemudian insert into prodi, nama prodi, koma, jenjang, kemudian ID fakultas, tutup kurung, value-nya teknik informatika, jenjangnya S1, kemudian ID fakultasnya 1, tutup kurung, titik koma. Oh ya, ini seharusnya ada tanda petiknya. Oke. Tabel fakultas sudah ada datanya. Kemudian selanjutnya kita tambah atau kita masukkan data kelas. Insert into
tambah. Kemudian masukkan kelas TI 30 2024. Oke, tabel kelas sudah terisi. Kemudian saya akan menambah data tabel mahasiswa. Kita buka tabel mahasiswa, kemudian buka SQL. Kemudian ketik insert into, masukkan nama tabelnya, kemudian masukkan value, kemudian masukkan data yang ingin kalian tambahkan. Misal di sini 24001 NPM-nya, kemudian namanya Fitri, kemudian jenis kelamin perempuan, kemudian alamat Pamekasan, kemudian semester 3, kemudian ID kelasnya 1, kemudian ID prodinya 1, kemudian kita copy saja biar tidak lama. Kita rubah NPM-nya karena NPM ini tidak boleh sama. Terus namanya Wulandari, alamat Pamekasan, semester 3, ID kelasnya 1 dan ID prodinya 1. Jangan lupa di akhir kita kasih semikolon atau titik koma. Oh ya, jangan sampai ada NPM atau NIM yang duplikat, karena NPM di sini atau NIM ini sudah dijadikan primary key, jadi tidak boleh ada yang sama. Oke, selanjutnya kita tambah data dosen. Buka tabel dosen, kemudian buka SQL, kemudian masukkan datanya. Insert into, kemudian dosen, kemudian value, masukkan value-nya. D00, jangan lupa kasih tanda petik untuk
memasukkan data AD001 tanda petik, kemudian tanda petik Badri Tamam MCom, kemudian tanda petik, koma, kemudian masukkan email badri@email.com, kemudian koma, kemudian masukkan ID prodi-nya 1, jangan lupa tutup kurung. Kita di sini untuk dosen minimal 3 data. Jadi kita masukkan 3 data. Kita copy saja ini biar tidak terlalu banyak memakan waktu. Kita copy. Kemudian untuk NIDN ini, NIDN tidak boleh sama antar dosen. Karena ini sudah dijadikan primary key dan primary key ini tidak boleh sama. Kita di sini kasih 2, terus yang ini kita kasih 3. Yang ini dosennya kita ganti Aminuhan. Kemudian ini ganti Ibnu Ali MLI. Kemudian emailnya ganti Hamzah. Kemudian ini ganti Ibn. Jangan lupa di akhir kode kita gunakan semikolon. Kemudian kirim. Primary-nya ada yang duplikat. Coba kita ganti. Kenapa ini? Padahal sudah tidak sama NIDN-nya. Duplikat. Padahal sudah tidak ada yang duplikat. Coba kita ketik ulang saja. Takut karena tadi kan di copy terus di paste. Takut karena itu. Ini D001. Kita ketik.
Kita cari dulu errornya di mana. Di line ketiga. Oh, ini tidak ada komanya di line ketiga. Kemudian error selanjutnya dot entry 0. Duplikat. Tapi error sih, seharusnya error kan? Ini sudah tidak duplikat, tapi kenapa masih error? Di line keempat, line 4 ini tidak ada tutup kurungnya. Kirim. Oke, selesai. Ternyata tadi tidak boleh memasukkan huruf karena ini integer. Jadi semuanya harus menggunakan angka. Ternyata errornya cuma sekedar huruf saja. Jadi kita itu harus telaten. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan tabel mata kuliah. Klik SQL, kemudian insert into mata kuliah. Terlalu banyak mata kuliah. Kemudian value-nya yang pertama 0, MK-nya 01, tanda petik MK 01, tanda petik tanda petik basis data, tanda petik koma, kemudian SKS-nya 3, kemudian ID prodi-nya kita kasih 1, buka. NK rumah praktikum. Guys, ya Allah, menghapus, kirim, Oke, selanjutnya kita isi data tabel jadwal. Itu jadwal, kemudian hari, kemudian jam, kemudian ruang, bentuk forum, value-nya
kode MK-nya 0 berapa tadi? 01 ya, 01. Kode MK-nya 01, kemudian NIDN-nya 001, kemudian harinya Senin, kemudian jamnya 8.00, kemudian ruangnya kita kasih 1, kemudian tutup kurung, koma. Kita copy saja biar tidak lama. Ini dirubah. Yang ini kasih jam 9, kemudian ini kasih hari Rabu. Kemudian kasih Senin. NIDN-nya tidak sama. Jadi di sini NIDN-nya 2, 3, 11. Jadwal. Kemudian kode MK-nya tadi itu 01, kemudian NIDN-nya 2, kemudian harinya Senin, kemudian uangnya 1. Selanjutnya ke tabel KRS, SQL, kita cek dulu NIM-nya. Kemudian semester 3, kemudian tahun akademik 2024-2025. Untuk KRS ini
Kemudian selanjutnya kita akan mengisi data tabel nilai. Insert itu nilai, kemudian kemudian value-nya ID KRS-nya kita kasih 1, kemudian nilainya 80, kemudian nilai tesnya 70, kemudian nilai UAS-nya 90, kemudian sudah ini 1 2 3 4 5 ini nilainya nilai akhirnya 85. Ini copy aja, ini kemudian ini 100. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi data tabel KHS. Insert into KHS, kemudian dalam kurung name, semester, tahun akademik, kemudian value semester, value NIM-nya 2024-001. Jangan lupa diberi tanda petik, kemudian koma, semesternya semester 3, kemudian tahun akademiknya 2024-2025, kemudian IP-nya 4,0. Selanjutnya kita akan mengisi tabel pembayaran. Insert into pembayaran, kemudian tanggal, kemudian jumlah, status, masukkan NPM 24001, kemudian jenis pembayaran UKT, SPP, kemudian tanggal tahun 2024, bulan 9, tanggal 1, kemudian jumlahnya 1 juta, kemudian statusnya lunas, kemudian yang terakhir kita isi tabel admin. Insert into admin, dalam kurung nama admin, kemudian username,
kemudian password, kemudian jabatan, value, admin akademik, kemudian username-nya admin, kemudian passwordnya admin 123A, kemudian jabatannya staff akademik, oke. Kita cek dulu datanya. Oke, sudah ada. Setelah semua tabel sudah diisi dengan data, selanjutnya kita relasikan antar tabel. Kita klik designer, kemudian kita atur layoutnya. Pertama fakultas, kemudian fakultas berelasi atau terhubung ke prodi, kemudian mahasiswa, kemudian prodi juga berelasi dengan kelas, kemudian mata kuliah,
Oke, jadi fakultas memiliki prodi. Prodi mencakup dosen, mata kuliah, kelas, dan mahasiswa. Kemudian dosen memiliki jadwal, mata kuliah berada di KRS atau mencakup KRS, dan jadwal. Kemudian mahasiswa menginput atau melakukan KRS, mengambil KRS, melakukan pembayaran, dan mengambil KHS. Kemudian KRS di sini berisi nilai, dan nilai diinput oleh admin. Kemudian kita screenshot Setelah itu kita buat backupan file. Caranya klik ekspor. Kemudian kita template-nya kasih nama UAS. Kemudian di sini buat. Kemudian pilih template UAS. Kemudian ekspor. Oke, kodenya sudah di backup. Karena pengerjaan pembuatan MySQL atau SQL di PHP MyAdmin sudah selesai, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.